Dan kita lanjutkan dialog kita malam hari ini. Saya ke Profesor Makarim Wibisono. Profesor, sebelum Presiden nantinya akan berkunjung ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Zelensky dan juga ke Moskow bertemu dengan Presiden Putin. Sebelumnya ada Sekjen PBB Antonio Guterres dan juga Presiden Turki Erdogan yang sudah juga berusaha menjadi mediator, tapi nampaknya masih belum berhasil. Apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi agar ketidakberhasilan Sekjen PBB maupun Presiden Turki ini terulang kembali, Profesor Makarim? Sekarang yang paling penting ya, harus mulai menanamkan pengertian kepada pihak-pihak yang bersengketa itu bahwa saatnya adalah tiba untuk mencapai perdamaian di antara mereka. Karena apa? Karena pertama kali korban-korban sudah disampaikan oleh bapak-bapak atau ibu tadi yang sudah terjadi. Bagaimana dampak luasnya mengenai ekonomi, pangan, dan lain sebagainya. Jadi ini sekarangnya kita juga bisa mulai lihat ya bahwa misalnya saja pengungsi daripada Ukraina ini sudah lebih 15 juta orang ya. Jadi saya melihat ya bahwa ini suatu fakta yang bisa dipakai oleh Indonesia sebagai alat untuk meyakinkan mereka bahwa ini saatnya ya, korbannya sudah banyak ya, dan ini waktunya untuk kita mencapai kesepakatan ya, karena semakin kita menunda-nunda kesepakatan ya akan terjadi semakin banyak korban-korban yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita harus mulai mencari ya apa-apa yang bisa menjadikan kunci untuk mengurangi ketegangan tersebut. Kalau kita melihat Rusia itu sangat concern mengenai keamanan nasional Rusia dengan adanya gerakan-gerakan dari NATO untuk memperluas keanggotaannya di wilayah-wilayah Eropa Timur ya. Kita melihat kan sejak tahun 2000, 2005, ya 2017 sampai 2019 ya, konferensi-konferensi NATO semua mengarah kepada usaha memperluas keanggotaan daripada NATO. Padahal konferensi yang tahun yang lalu justru Amerika mengusulkan agar supaya Ukraina ya itu bisa menjadi di samping Bosnia Herzegovina itu bisa menjadi anggota dari NATO. Nah, oleh karena itu sekarang kita bisa mencari semacam keyakinan kepada pihak-pihak yang terkait, terutama bagaimana bisa Zelensky itu sudah bisa memberikan semacam keyakinan bahwa dia tidak akan menjadi anggota. Mungkin dia bisa menjadi anggota dari Eropa Union ya, tapi tidak menjadi anggota daripada NATO yang merupakan kerjasama militer yang mempunyai kesepakatan-kesepakatan yang sangat berarti bagi Rusia pada keamanannya. Karena apa? Karena batas wilayah daripada Ukraina dengan Rusia itu kan sangat luas. Lebih dari 2000 kilometer jaraknya. Jadi kita antara Jakarta Surabaya aja sekitar 800. Nah, kalau itu 2000 kan lebih besar atau lebih panjang daripada Jakarta Surabaya. Nah, kalau masing-masing perbatasan tadi dipasang rudal itu, maka semua wilayah daripada Uni Soviet itu juga akan terjangkau. Prof. Makarim, apakah sebelum pertemuan dengan Presiden Zelensky maupun Presiden Putin, apakah Presiden Jokowi seharusnya juga berdialog dengan Presiden Biden, Presiden China maupun Presiden Uni Eropa untuk memuluskan apa saja talking point yang perlu disampaikan kepada Presiden Ukraina maupun Presiden Rusia, Profesor Makarim? Saya rasa Indonesia atau Pak Jokowi ya perlu bertemu atau berbicara dengan pihak-pihak yang kira-kira terkait dengan permasalahan tersebut ya. Seperti ketahui ya, kalau kita berbicara mengenai NATO, NATO itu adalah negara-negara Eropa plus Amerika Serikat ya. Jadi oleh karena itu memang perlu kita menanamkan pengertian kepada mereka bahwa hendaknya hal ini diselesaikan secepat mungkin. Tetapi yang paling penting adalah pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa itu adalah Rusia, adalah Ukraina ya, dan juga negara-negara yang mendukungnya dalam persenjataan dan sebagainya itu. Jadi oleh karena itu saya rasa yang paling utama adalah mencoba menanamkan pengertian ya kepada pihak-pihak yang bersengketa tadi bahwa nggak ada gunanya lah untuk melanjutkan pertempuran yang akan berlanjut itu ya, itu akan merugikan semua pihak. Baik, saya ke parlemen, ke Mas Dev. Dari Komisi 1, apa konkret yang akan dilakukan oleh Komisi 1 untuk mendukung langkah Indonesia mendamaikan kedua negara, Mas Dev? Ya, pasti kita akan mendukung sikap Presiden untuk melakukan komunikasi dengan Presiden
Putin ataupun juga dengan Presiden Zelensky. Kita pun juga melakukan pertemuan dengan baik grup bilateral Indonesia Ukraina dan Indonesia Rusia. Terus itu juga terus menjalin komunikasi baik dengan KBRI ataupun juga dengan kedutaan kedua negara yang ada di Jakarta untuk terus mendapatkan informasi yang terkini. Dan juga kita juga melalui forum-forum internasional seperti ada IPU, AIPA, kita terus selalu menyerukan agar terjadinya perdamaian. Agar kita mendorong juga parlemen-parlemen dari negara-negara barat ataupun negara-negara yang terkait untuk bisa terus menjalin komunikasi. Memang ini tidak mudah dan ini juga karena ini melibatkan banyak pihak dan juga kita lihat negara-negara barat terus membuat pertempuran itu semakin sengit dengan mengirimkan senjata dan lain-lain. Ya. Kita juga membantu dengan mengirimkan kemanusiaan seperti obat-obatan, makanan atau pakaian atau itu memang yang dibutuhkan. Baik. Nah, jadi kita juga bisa berharap itu sikap itu bisa diambil juga oleh negara barat untuk lebih mengutamakan perdamaian dibanding terus mendorong pertempuran itu semakin besar. Baik, kita akan sama-sama melihat seperti apa nanti hasil pertemuan empat mata antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Zelensky maupun dengan Presiden Vladimir Putin di Kiev dan juga di Moskow, Rusia. Baik, terima kasih Profesor Makarim Wibisono, Mas Dev juga terima kasih, Profesor Siti terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime karena kami masih akan terus membahas rencana kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia ini bersama Dino Patijalal. Tetaplah bersama kami.